Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang analisis studi kasus pada e-commerce PDID yang beranggotakan dengan saya Desi Fadila Ramadanti, Arya Graha Putra, dan Mukromin. Kita mulai dari latar belakang. Pertumbuhan pesat e-commerce di Indonesia didorong oleh perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan internet. Kondisi ini menciptakan persaingan yang sangat ketat dengan dominasi pemain besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada yang memiliki ekosistem bisnis kuat serta strategi promosi agresif. YDID masuk ke pasar Indonesia pada tahun 2015 dengan keunggulan produk 100% original dan sistem logistik yang andal. Namun, sebagai pemain yang masuk lebih lambat, JDID menghadap tantangan dalam membangun brand awareness, menekan biaya operasional logistik, serta bersaing dalam perang diskon. Ditambah dengan perubahan fokus strategi global JD.com, tekanan internal dan eksternal tersebut akhirnya menyebabkan JDID menghentikan operasionalnya di Indonesia pada tahun 2023. Kasus ini menunjukkan pentingnya adaptasi terhadap pasar lokal dalam menjalankan bisnis e-commerce. Strategi bisnis yang JDID lakukan, JDID menerapkan strategi diferensiasi dengan menonjolkan keunggulan yang berbeda dari pesaing, yaitu jaminan produk 100% original, layanan logistik yang cepat, serta pemanfaatan teknologi digital dalam operasionalnya. Yang kedua, fokus utama strategi JDID adalah membangun kepercayaan konsumen melalui jaminan keaslian produk dan pengendalian kualitas yang ketat, sehingga menciptakan citra sebagai platform e-commerce yang aman dan terpercaya. DDID menggunakan sistem logistik internal untuk mengendalikan proses distribusi secara menyeluruh dengan tujuan meningkatkan kecepatan pengiriman, keamanan barang, dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, pemanfaatan teknologi digital diterapkan untuk mendukung efisiensi operasional dan kualitas layanan, sehingga JDID tidak hanya bersaing dari sisi produk, tetapi juga dari pengalaman berbelanja yang ditawarkan. Yang kelima, melalui strategi tersebut, JDID menargetkan segmen konsumen menengah ke atas yang lebih mengutamakan kualitas dan keaslian produk dibandingkan harga murah. Implementasi strategi dan tantangan. Implementasi strategi. JDID menerapkan strategi diferensiasi melalui logistik pintar dan gudang otomatis untuk pengiriman cepat serta pelacakan pesanan secara real time. Menggunakan sistem rekomendasi berbasis data untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih personal dan menghadirkan inovasi seperti JDID X-Mart, toko tanpa kasir dengan sensor pembayaran otomatis, sebagai upaya membangun citra modern dan inovatif. Tantangan yang dihadapi JDID adalah menghadapi tantangan seperti pemanfaatan data pelanggan yang belum optimal, kurangnya fitur interaksi untuk pengalaman pengguna, biaya logistik tinggi akibat model in-house, serta kesulitan bersaing di pasar yang sensitif terhadap harga karena hanya fokus pada kualitas dan keaslian produk. Keunggulan kompetitif. Fondasi keunggulan kompetitif JDID membangun keunggulan kompetitif melalui pendekatan diferensiasi dengan menekan produk 100% asli dan sistem logistik yang andal, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan dalam hal kualitas produk dan ketepatan pengiriman. Strategi ini bertujuan menciptakan citra premium pada konsumen serta menengah ke atas yang menghargai keaslian dan keamanan barang. Meskipun awalnya berhasil membangun kepercayaan pelanggan, strategi ini menghadapi tantangan besar di pasar Indonesia yang sangat kompetitif dan sensitif terhadap harga. Karena pemain besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada memiliki ekosistem yang lebih luas, promosi yang agresif, dan fitur tambahan yang menarik pengguna. Secara keseluruhan, fondasi keunggulan JDID terletak pada produk dan operasional, tetapi strategi ini kurang fleksibel menghadapi dinamika pasar lokal yang kompleks. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Arya. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi, inovasi, dan pengalaman pelanggan JDID. JDID mengembangkan keunggulan melalui penerapan teknologi dan inovasi, termasuk sistem logistik otomatis untuk mempercepat pengiriman dan peningkatan efisiensi operasional, serta konsep JDID X-Mart, toko pintar tanpa kasir dengan sensor
dan pembayaran otomatis. Namun, inovasi ini lebih menekankan pada proses internal daripada pengalaman belanja pelanggan secara menyeluruh. Kurangnya fitur interaktif seperti gamifikasi, live shopping, dan loyalitas points serta personalitas rekomendasi yang belum optimal membuat ketertarikan emosional dan loyalitas pengguna lemah. Akibatnya, meskipun JDID unggul dalam aspek operasional dan efisiensi logistik, keunggulan tersebut tidak cukup kuat untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang menarik dan mempertahankan posisi kompetitif jangka panjang di pasar e-commerce Indonesia. Selanjutnya, kolaborasi ekosistem dan tantangan biaya JDID. JDID berusaha membangun ekosistem melalui program JD Partners yang ditujukan untuk membantu UMKM menjual produk mereka di platform, namun skala program masih terbatas dan belum mampu menciptakan jaringan merk merkhan lokal yang luas. Selain itu, model bisnis berbasis in-house fulfillment menimbulkan biaya tetap yang tinggi sehingga ketika volume transaksi menurun, profitabilitas perusahaan ikut tertekan. Keterbatasan dalam memperluas basis merchant dan kekurangannya integrasi dengan ekosistem digital lokal membuat JDID kesulitan bersaing dengan platform lain yang lebih adaptif. Terdapat kebutuhan pasar Indonesia seperti Shopee dan Tokopedia yang menawarkan kombinasi promosi, interaksi sosial, dan layanan vintage. Dengan demikian, meskipun JDID memiliki keunggulan operasional dan logistik, kekuatan ini tidak cukup untuk mempertahankan posisi kompetitifnya dalam jangka panjang tanpa dukungan ekosistem yang luas dan strategi biaya yang lebih efisien. Selanjutnya, ada kelemahan strategis dan pemasaran. JDID mampu menyesuaikan strategis bisnis dengan karakteristik pasar Indonesia yang dinamis dan sensitif terhadap harga. Meskipun meskipun memiliki logistik andal dan reputasi produk asli, JDID kalah saing dengan platform yang agresif dalam promosi, subsidi ongkir, dan program loyalitas. Fokus berlebihan pada efisiensi operasional dan keaslian produk membuat platform ini kurang menarik bagi konsumen yang mementingkan harga, cashback, dan kemudahan transaksi digital. Strategi pemasaran kurang efektif dalam membangun brand awareness, dan hubungan emosional dengan pelanggan. Minimnya interaktif seperti live shopping, gamification, dan loyalitas poin membuat pelanggan belanja kurang menarik dan retensi pengguna rendah. Kelemahan kemitraan dan efisiensi operasional. Yang pertama, JDID belum mampu membangun ekosistem yang kuat dengan UMKM lokal, sehingga variasi produk dan e-katalog terbatas. Yang kedua, kurangnya kolaborasi dengan penjual lokal mengurangi efek jaringan yang dapat meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap platform. Yang ketiga, model in-house fulfillment memerlukan volume transaksi tinggi agar biaya per unit efisien. Ketika penjualan menurun, profitabilitas ikut tertekan. Yang keempat, struktur operasional yang kaku dan kurang fleksibel menyulitkan JDID beradaptasi dengan fluktuasi permintaan pasar. Yang terakhir, secara keseluruhan JDID kurang adaptif terhadap perilaku konsumen, lemahnya strategi promosi berbasis pengalaman pengguna, dan struktur biaya tinggi menghambat keunggulan kompetitif dan pertumbuhan jangka panjang. Terima kasih. Selanjutnya dilanjut oleh rekan saya,
Muromin. Baik, terima kasih untuk Mas Arya. Selanjutnya yaitu pangsa pasar. Boleh di slide lagi, Mbak Dea. Perkembangan perkembangan pangsa pasar. Perkembangan dan segmentasi pasar JDID. Perkembangan pangsa pasar. JDID mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya menarik perhatian konsumen melalui citra produk asli dan pengiriman cepat. Target konsumen fokus pada konsumen kelas menengah ke atas yang mengutamakan kualitas dan keaslian produk. Segmentasi sempit ini membuat JDID sulit menjangkau konsumen harga sensitif yang dominan di pasar e-commerce Indonesia. Tantangan persaingan. Kompetitor seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada menerapkan strategi penetrasi agresif, diskon besar, flash sale, dan subsidi ongkir. JDID mempertahankan citra eksklusif sehingga retensi pelanggan menurun dan volume transaksi kalah dibandingkan kompetitor. Dampak strategi diferensiasi yang menekankan kualitas dan logistik premium kurang relevan untuk pasar massal. Pangsa pasar JDID mulai melemah seiring ketidakmampuannya menyesuaikan strategi dengan karakteristik pasar lokal. Boleh di slide lagi, Mbak? Ya. Kendala pertumbuhan dan kolaborasi JDID. Keterbatasan kolaborasi dengan UMKM lokal dan jumlah penjualan yang sedikit mempersempit pangsa pasar. Rendahnya diversifikasi produk membuat JDID kalah bersaing dengan platform yang memiliki marketplace besar dengan jutaan penjual aktif. Strategi promosi kurang adaptif terhadap tren digital, seperti influencer marketing, live shopping, dan konten interaktif sehingga jangkauan pasar terbatas. Struktur pasar e-commerce Indonesia yang di oligopolitics memperkuat dominasi pemain besar, membuat JDID kesulitan mempertahankan pangsa pasar meskipun memiliki logistik dan teknologi unggul. Selanjutnya, strategi diferensiasi yang tidak selaras dengan kebutuhan pangsa pasar dan kurangnya inovasi dalam promosi digital menjadi faktor utama penurunan pangsa pasar JDID. Boleh slide lagi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kegagalan JDID mempertahankan posisinya di industri e-commerce Indonesia membuka semata akibat persaingan ketat, tetapi juga karena strategi bisnisnya kurang selaras dengan karakteristik pasar lokal. Meskipun JDID memiliki unggulan teknologi, sistem logistik yang andal, dan jaminan produk asli, hal tersebut tidak cukup untuk menarik konsumen Indonesia yang sensitif terhadap harga dan promosi. Strategi diferensiasi yang berfokus pada kualitas dan keaslian produk gagal menciptakan pangsa pasar yang luas. Sementara model logistik internal dengan biaya tetap tinggi menekankan profitabilitas di tengah skala transaksi yang terbatas. Terbatasnya kolaborasi dengan mitra lokal dan minimnya inovasi dalam pemasaran digital semakin mempersempit ruang ekspansi. Keputusan-keputusan JDID pada 2023 menegaskan bahwa keberhasilan bisnis digital memerlukan kombinasi inovasi teknologi, adaptasi terhadap real konsumen lokal, dan strategi pemasaran yang inklusif berbasis ekosistem. Saran, berdasarkan analisis, beberapa saran penting dapat diambil untuk perusahaan e-commerce yang ingin sukses di pasar Indonesia. Perusahaan harus mengembangkan strategi adaptif yang memahami perilaku konsumen lokal,
termasuk sensitivitas terhadap harga, promosi, dan pengalaman belanja interaktif. Perlu keseimbangan antara diferensi produk dan efisiensi biaya dengan memanfaatkan kemitraan strategi bersama UMKM, penyedia logistik, atau layanan pembayaran digital untuk memperluas pasar dan menekankan biaya operasional. Pengembangan ekosistem digital yang inklusif dan inovatif melalui fitur interaktif, integrasi media sosial, live shopping, dan influencer marketing dapat meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. Perusahaan global sebaiknya memerlukan uji kelayakan bisnis bertahap, memantau unit ekonomi dan kesiapan infrastruktur digital, serta melakukan evaluasi strategi secara berkala agar adaptif terhadap perubahan pasar. Kasus JDID menjadi pelajaran penting bahwa keunggulan kompetitif di era digital memerlukan kemampuan beradaptasi dengan pasar lokal dan membangun kolaborasi yang berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Mas Rahman dan Mas Arya. Berikut presentasi dari kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Sudah aku